bersama Kak Eva, Kak Angel, dan Kak Christopher di dalam pelayanan ibadah sekolah minggu hari ini. Nah teman-teman di rumah, yuk sama-sama duduk diam. Kita mau fokus beribadah, memuji dan menyembah Tuhan hari ini. kita siapkan hati kita untuk menyanyikan satu pujian. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku, Dia bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, kami ingin memuji dan berkata nama Tuhan, berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah hari ini tuh Kak, hari yang bersuka cita tentunya, karena kita bisa ketemu lagi sama-sama memuji Tuhan walaupun masih di rumah saja Kak. Tidak mengurangi sukacita kan? Tidak dong, Kak. Oke, nah teman-teman di rumah, Kak Eva
Eva undang semuanya berdiri supaya lebih semangat dan bersukacita lagi kita dalam memuji nama Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sama-sama ulang pujian ini, hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Ya, teman-teman di rumah bisa duduk kembali. Dan kita mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan untuk bisa menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Katiyama. Dan kita nyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
adik-adik, apa kabar? Ya, tiba waktunya kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan siang hari ini ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, kalau pada siang hari ini kami Tuhan boleh sekolah minggu online. Mari Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan renungan singkat. Berikan kami Tuhan pengertian hikmat dan mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Apa kabarnya? Semua baik, sehat? Puji Tuhan ya. Nah, tema kita minggu ini adalah anak bijak ya. Mau jadi anak bijak? Tentunya ya. Nah, adik-adik ya, ciri-ciri anak bijak itu dia berpengetahuan ya, berhikmat ya. Lalu ciri-cirinya anak bodoh kalau dia bijak, pintar, pasti lawan katanya adalah bodoh ya. Nah, kalau anak bodoh itu mulutnya nggak bisa dijaga. Kok bisa gitu ya? Kalau mulut itu untuk kita berbicara. Kenapa kalau mulut itu harus dijaga? Ya, mulut itu bisa untuk memuji Tuhan, bisa juga untuk menyakiti orang. Banyak yang bisa kita gunakan ya, untuk berdoa, untuk makan ya. Nah, kok bisa gitu? Yuk kita baca firman Tuhan yang diambil dari Amsal 10 ayat 14. Kita sama-sama baca ya. Sudah siapkan Alkitabnya? Amsal 10 ayat 14. Ya. Ayat 14. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Ya, kakak ulang sekali lagi dari Amsal 10 ayat 14. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Ya, jadi orang bijak itu apa? Dia berpengetahuan, ya, berpengetahuan, mulutnya dijaga, bicaranya dijaga. Tetapi kalau orang bodoh, kalau berbicara itu sembarangan, ya, karena dia sembarangan, jadi kadang-kadang dia berbicara membuat suatu kesalahan, ya. Jadi yang kelihatan adalah kebodohannya, ya. Nah, anak bijak itu bicaranya tidak sembarangan. Kita buka lagi ayat firman Tuhan yang diambil dari Amsal 10 ayat 19. Ya. Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ya, jadi anak bijak itu tadi kembali lagi ke sana ya. Kita bicara soal apa? Bicara mulut, ya. Hati-hati, kalau kita mau disebut orang bijak, kita bicaranya tidak sembarangan dan tentunya juga berpengetahuan, ya. Lalu kenapa hubungannya dengan orang bodoh juga dengan mulut? Sembarangan bicara dia bisa jadi bodoh, ya. Nah, adik-adik, ada orang yang tidak mau mendengar, ya, belum tahu tapi banyak bicara. Seharusnya kalau dia belum mengerti, dengar dulu, simak dulu, ya, baru dia bicara. Tapi orang bijak kalau dia nggak ngerti, dia akan diam, dia dengar, ya. Misalnya nih ada perdebatan dalam suatu, misalnya kita berkumpul sama teman-teman, ya. Kalau orang bodoh, dia ngomong terus bicara, terus padahal dia nggak tahu, ya, titik permasalahannya sebenarnya apa sih intinya, atau yang dimaksud tuh tujuannya tuh kemana, ya. Jadi dia tuh memamerkan kebodohan dia. Tapi kalau anak bijak, dia dengerin, dia lihat, ya, dia simak, dia akan mengerti,
ya diam dia itu memang dia awal sebenarnya dia nggak ngerti, tapi karena dia mau mendengar, dia mau menyimak, sama waktu kita juga belajar ya, kalau guru nerangin kita menyimak, mendengar, kita akan menjadi bijak. Karena apa? Kita perhatikan ya tujuannya kemana, intinya bagaimana, akhirnya apa. Jadi kita bisa menyimpulkan, jadilah kita mengerti, tahu ya. Nah adik-adik ya, kemudian kalau orang bijak itu karena dia berpengetahuan ya, mau belajar, mau mendengar, dia juga menjadi orang yang mengembalakan ya, mengajar banyak orang ya. Yang benar. Yuk kita lihat ayatnya, ada juga ya. Masih di Amsal 10 semua. Amsal 10 ayat 21 ya. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang ya, mengembalakan sama dengan mengajar, berpengetahuan ya. Tetapi orang bodoh mati karena kurang berakal budi ya. Jadi dia bisa mampu ya mengajar orang lain, memberi nasihat, mengasih tahu ya kalau itu salah ya, karena dia banyak belajar ya, mau mendengar ya, dan tidak sembarangan bicara. Kalau dia belum tahu, kalau dia belum mengerti, dia akan cari ilmu itu sampai dia dapat ya. Nah adik-adik ya, kakak punya teman ya, dia orangnya pintar bergaul, bersosialisasi ya, tapi dia tidak mau mendengar orang bicara, maunya dia terus yang ngomong ya, dia curahkan isi hatinya ya. Nah ketika temannya mau menyampaikan, itu nggak boleh, itu salah, itu sulit sekali ya. Karena apa? Memang dia tidak pernah mau mendengar, maunya mencurahkan isi hatinya ya. Jadi bagaimana dia mau bisa tahu kalau itu salah? Bagaimana orang mau menyampaikan, memberitahu supaya dia bisa jangan begitu? Karena apa? Memang sudah tabiatnya, karena dia memang dari awalnya tidak mau mendengar. Akhirnya apa? Dia nggak pernah bisa berpengetahuan ya, dia menjadi bodoh terus ya. Tapi orang bodoh bisa jadi pintar, bisa kalau dia mau belajar, mau mendengar, mau menyimak, mau dinasehatin ya. Anak yang sudah dinasehatin ya, dinasehatin kan lewat kata-kata, berbicara, nggak mau mendengar ya, tetap aja begitu, berarti dia tetap aja bodoh ya, tidak mau berubah ya. Nah adik-adik, kadang-kadang kita nggak sadar kita tuh anak yang bodoh. Contohnya ya, kalau dinasihatin orang tua, kamu sekarang belajar ya, tapi sebelum belajar kamu tidur siang dulu. Dia nggak mau mendengar apa kata orang tua, padahal orang tua itu selalu mengajarkan yang baik ya. Dia melawan, dia nggak mau. Ketika waktunya belajar, dia ngantuk, capek ya, harusnya dia istirahat, dia main game atau lain sebagainya. Akhirnya apa? Ketika waktunya dia harus berkonsentrasi ya, karena kalau belajar kan kita harus sehat ya, nggak boleh dalam keadaan lapar, nggak boleh ngantuk, kita harus bisa berkonsentrasi ya. Tapi kalau kita sudah capek, lemah, lapar, atau nggak sempat mandi, itu akan mengganggu kita untuk menjadi orang pintar, belajar, ngerjain PR pun kita nggak akan bisa ya, kita akan mengalami kesulitan. Makanya jadilah anak yang bijak ya. Nah adik-adik, kita lanjut ya. Nah apa sih untungnya jadi anak bijak ya? Jika kita bijak, pengetahuan kita selalu bertambah. Tentunya dengan cara kita mau mendengar kembali ya.
Kakak dulu pernah begini ya, berpikir juga, kenapa ya yang cerita teman tadi ya, kenapa sih kok dia kalau dikasih tahu susah ya, padahal itu permasalahannya mudah. Saya mau ngasih tahu seharusnya begini. Ternyata apa? Ketika saya kakak berpikir, oh intinya dia tidak mau mendengar, ya, tidak mau mendengar, ya, dia banyak bicara, ya. Nah, kita harus banyak mendengar, ya. Firman Tuhan, Amsal juga katakan kalau menjadi anak, mau jadi bijak itu harus banyak mendengar tapi sedikit bicara, ya. Nah, kemudian kalau kita bijak, kita pun disukai teman, karena kita bicara, kita juga gak sembarangan, ya. Mereka akan senang kalau melihat kita, ya, enak diajak teman. Kalau kita kesulitan, dia bantu kita, suka nasehatin, ya. Gimana gak senang kita kalau berteman dengan orang-orang seperti itu, tidak sombong, pintar, betul gak? Kalau kita kesulitan, misalnya bikin PR, dia selalu bantu, ya. Nah, anak-anak mau jadi anak bijak harus dengar-dengaran, ya, apa nasihat dari orang tua, dari guru, ya. Kalau sekolah minggu juga seperti sekarang, kalian lagi sekolah minggu, kalian tergolong anak-anak yang bijak. Karena apa? Kalian sedang mendengar, kalian mau diajar, ya. Pengetahuan kalian bertambah tentang firman Tuhan, ya, pengetahuan lainnya, ya. Nah, kakak berharap dan kakak percaya kalian yang di rumah yang saat ini, ya, menjadi anak-anak bijak, mau sekolah minggu, mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua, di sekolah pun kalau belajar mendengarkan guru, ya, menjadi anak-anak yang pintar, ya. Sampai di sini firman Tuhan, ya. Nah, sebelum kita tutup, seperti biasa ada apa? Pertanyaan, ya. Pertanyaannya dijawab, dapat hadiah seperti biasa, lalu dikirim, ya, ke nomor yang di bawah ini, ya. Pertanyaannya yang pertama, sebutkan ayat-ayat Alkitab mengenai hikmat atau kebijakan. Ya, tadi banyak ya. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri anak bijak. Yang ketiga, sebutkan 2 tokoh Alkitab yang dikenal dengan kebijakannya atau penuh hikmat. Ya, cukup 3 aja sampai di sini. Ya, puji nama Tuhan. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu. Ya, shalom. Nah, teman-teman di rumah, gimana firmannya kita hari ini? Tentunya kita harus belajar untuk menjadi anak bijak, ya. Selamat menjadi anak bijak supaya bisa berdampak bagi orang lain. Yuk, sekarang kita mau siapkan hati kita lagi untuk kita bisa naikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri
Tuhan, kita naikkan doa-doa syafaat kita. Bapa di dalam sorga, Engkau yang bertata di dalam kerajaan sorga, layaklah Tuhan disembah dan dimuliakan. Hari ini ya Tuhan, kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan beri atas setiap kami. Kami bersyukur buat sekolah kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat keluarga yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan yang terus memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala sesuatu yang teman-teman di rumah perlukan, khususnya untuk sekolah mereka, bahkan cita-cita yang mereka inginkan sedari kecil ya Tuhan. Engkaulah yang memimpin, Engkaulah yang menyertai, bahkan Allah sanggup menyediakan segala sesuatunya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, kakak-kakak kami, abang kami, adik-adik kami. Biarlah semuanya di dalam perlindungan tangan Tuhan. Tuhan juga yang boleh memberkati orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka. Biarlah dari sanalah ada berkat Tuhan mengalir dan memenuhi segala kebutuhan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan buat kakak-kakak sekolah minggu yang tetap setia melayani Tuhan. Tambahkan ya Tuhan hati yang mau mengasihi Tuhan, sehingga kakak-kakak sekolah minggu boleh dengan sukacita melayani Tuhan. Tuhan, kami tetap merindukan, biarlah di kemudian hari kami bisa berkumpul bersama ya Tuhan. Biarlah keadaan semakin baik. Tuhanlah yang menjadi pelindung dan perisai dalam kehidupan kami. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan sempurnakan dan jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.